Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Jumpa sebelumnya dengan berdirinya kami di sini kami akan eh, memenuhi tugas yang telah Bapak berikan, yaitu yang dimana tugasnya sendiri pembuatan sinyal PWM dan SPWM digital, dan kami di sini akan melakukan percobaan pembuatan rangkaian dari Simulink untuk PWM dan SPWM. Sebelum dilanjutkan pada perangkaian, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Hafidz Ibnu Maulidi dengan nomor NPM 227002050. Saya berasal dari kelas B, dan rekan saya. Saya Nurul Muhammad Faruk, NPM 227002004, kelas B. Oke, sebelum dilanjutkan ke pembuatan perangkaian PWM dan SPWM, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai PWM dan SPWM-nya sendiri. Yang pertama itu PWM, yang perlu kita ketahui, PWM sendiri singkatannya dari Pulse Width Modulation, yang dimana PWM ini merupakan teknik modulasi yang mengontrol daya yang dikirim ke suatu beban dengan mengatur lebak lebar pula pulsa sinyalnya. Terus kemudian PWM sendiri digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kontrol kecepatan motor, konversi daya, dan komunikasi sinyal digital. Kemudian PWM sendiri terdiri dari gelombang persegi, yang dimana gelombang ini memiliki siklus kerja duty cycle yang dapat diubah untuk mengontrol output daya. Selanjutnya ada SPWM, yang dimana singkatan dari SPWM sendiri Sinusoidal Pulse Width Modulation. Merupakan SPWM ini merupakan salah satu bentuk PWM yang khusus digunakan dalam inverter inverter untuk menghasilkan gelombang sinusoidal dari sinyal digital tersebut. Kemudian SPWM sendiri merupakan metode membandingkan antara gelombang sinusoidal dengan gelombang pembawa, yaitu carrier wave, yang dimana sinyal ini berbentuk segitiga untuk menghasilkan pulse dengan lebar yang bervariasi. Kemudian SPWM sendiri digunakan dalam berbagai aplikasi, diantaranya seperti inverter daya, dan eh, inverter daya ini untuk sistem tenaga tenaga surya, dan untuk penggerak motor AC, karena SPM sendiri menghasilkan output yang lebih halus dibandingkan dengan PWM biasa. Nah, mungkin seperti itu penjelasan PWM dan SPWM. Lanjut saja mungkin untuk pembuatan perangkaian PWM dan SPWM sendiri. Dan untuk perangkaian sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Coba kita share dulu. Baik. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah repeating sequence, yang dimana fungsi blok ini adalah fungsi untuk membentuk sinyal segitiga dengan frekuensi 1 kHz. Kemudian blok konstan, yang dimana ini untuk menerapkan nilai duty cycle. Kemudian sine wave, sendiri ini untuk menghasilkan sinyal sinusoidal 50 Hz. Dan kemudian fungsi blok operator, relational operator, yang membutuhkan dua operator. Kemudian kita butuh MUX untuk menggabungkan dua sinyal sebelum dikirimkan ke output. Di sini kita butuh tiga.
dan kemudian scope untuk menampilkan hasil keluar hasil sinyal. Ini kita rangkai terlebih dahulu. Sini. Ini kita ubah parameternya. Ininya 3 dan layoutnya juga kita ubah. Nah, kemudian setelah selesai kita ubah-ubah parameter yang ada di fungsi-fungsi blok diagram. Ini 0,0005 dan 0,001. Kemudian ini 1 - 1 sampai 1. Oke, untuk ininya kita 0,02, ininya 0,5. Oke, ininya juga kita untuk stop time-nya 0,2 harus disamakan. Untuk ini frekuensi kita 2 dikali P dikali 50 Hz. Kemudian fase 2 dikali P dibagi 3. Oke, kita coba run. Kita lihat apakah sudah benar sinyalnya. Nah, masih ini ya, masih salah. Kalau begini berarti kita harus yang diubah. Kita coba ini kesempatan. Satu. Satu ini sudah benar. Oke. Set. Oke. Satu. 0,02. Oke. Kemudian ya, coba oh, parameternya apakah sudah benar. Ini dari sini ke sini dari 0 ke 15 ke 0,002. Coba ya 0,1. Nah, untuk dari sini ke sini sudah benar ya 0, 1000 Hz.
parameternya sudah benar. Ini untuk PWM, ini SPWM. Dan untuk ini kita coba parameternya. 0, ininya 0,02. Nah, untuk dari sini ke sini sudah benar. 50 plus. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya eh, yang akan menjelaskan bagaimana cara mendeploy rangkaian ini ke Arduino. Oke, terima kasih rekan saya. Selanjutnya, eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, cara mendeploy ke Arduino tersebut. Pertama-tama kita memasuki library browse, terus kemudian kita cari Simulink Support Package for Arduino, kemudian kita tekan command, kemudian kita cari digital output. Kita seret ke sini. Jadi, Nah, kita juga seret juga dua, karena kan dari kita membentukkan pengujian dari PWM dan SPWM. Nah, yang untuk ini, ke PWM, ini rangkaian PWM, dan yang ini ke SPWM. Kemudian yang Arduino, yang SPWM ini kita ganti portnya, kopinya ke full. Oke. Selanjutnya, setelah itu kita memasuki ke modeling. Kita tekan ke modul setting. Kemudian kita menekan hardware implementation. Nah, yang ini kita sesuaikan dengan Arduino kita, dan kebetulan yang kita pakai menggunakan Arduino Uno. Loading terlebih dahulu. Nah, apabila sudah tersebut, kita memasuki target hardware. Kita memasuki hostboard connection. Nah, dari pilihan yang ini, set host comport, kita ganti menggunakan manually specify. Nah, terus kita mengganti port kita yaitu 4. Terus kita tekan apply. Kemudian kita tekan OK. Nah, apabila sudah tampilan seperti ini, terus kemudian kita akan mengujikan Arduino kita ke oscilloscope. Tinggal kita tekan eh, will deploy and start. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan dari rangkaian dan serta mendeploy apa Arduino ke osiloskop. Itu seperti itu untuk penjelasannya. Dan sekarang ini hasil dari eh, mendeploy kami. Yang ini PWM. Ini hasil dari pengujian PWM. Nah, untuk ini pengujian dari SPWM. Seperti itu hasilnya. Mungkin seperti itu penjelasan awal mula dari kami merangkai, mendeploy, dan hasil dari rangkaian yang kami ujikan ke osiloskop sendiri. Kemudian saya kami dapat menyimpulkan untuk percobaan kali ini, yang dimana kesimpulan ini dapat kami simpulkan yaitu eh, Simulink ini yang dideploy ke Arduino, yaitu implementasi SPWM menunjukkan keunggulan dalam menghasilkan sinyal keluaran yang lebih mendekati gelombang.
gelombang sinus, gelombang sinus murni. Nah, kemudian gelombang sinus murni ini dibandingkan dengan PWM biasa. Terus kemudian frekuensi pembawa yaitu 1000 Hz, yang dimana proses pembangkitan SPWM menggunakan teknik perbandingan antara sinyal referensi sinusoidal dan sinyal pembawa segitiga yang berjalan efektif. Kemudian hasil pengujian ini menunjukkan bahwasannya frekuensi output 50 Hz sesuai dengan standar gelombang AC yang dimana standar gelombang AC ini sering digunakan dalam aplikasi inverter dan pengendalian motor. Kemudian penggunaan Arduino ini juga digunakan untuk controller. Kenapa? Karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam implementasi sistem PWM dan SPWM. Karena SPWM dan PWM dan SPWM ini dapat diandalkan keandalannya dengan sangat sangat baik. Kemudian teknik ini sangat berguna juga dalam berbagai aplikasi yang dimana antaranya yaitu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, konversi daya dan sistem elektronika daya yang berbasis microcontroller. Nah, mungkin seperti itu dari penjelasan PWM dan SPWM atau pengertian PWM dan SPWM dan cara merangkai dari PWM dan SPWM ini dan mendeploy ke Arduino dan ke osiloskop. Kemudian kesimpulan dari percobaan kali ini mungkin seperti itu penjelasan dari kami. Mohon maaf juga apabila banyak kekeliruan dan kesalahan dalam penjelasan kali ini. Sebelumnya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.